Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang perbedaan beternak entok dibandingkan unggas lain, seperti bebek ataupun seperti unggas ayam ya. Nah, di sini akan saya berikan informasi sesuai dengan pengalaman saya. Jadi ada segi positif dan mungkin ada segi negatifnya. Oke, ikuti terus di Catur Unggas channel. Bisa diketahui untuk entok ini adalah salah satu unggas yang memang untuk pakannya itu banyak ya teman, dibandingkan dengan ayam. Nah, di sini seimbang dengan pakannya yang banyak, untuk entok ini memang cepat besar dan cepat gemuk ya. Jadi kalau stok pakannya itu banyak dan bergizi, tentunya akan membuat panen itu lebih cepat. Nah, dimana untuk teman-teman ada juga yang memberatkan apabila beternak entok itu akan rugi di pakan. Nah, sebelumnya saya akan memberikan informasi ini sesuai dengan pengalaman, dimana untuk beternak entok ini kuncinya adalah kesabaran. Jadi mengikuti proses ya, tidak seperti pembesaran ayam broiler ataupun bebek ya, yang mungkin kita mengeluarkan dana sekian dan dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun 55 hari, nah itu sudah mendapatkan keuntungan. Tapi di ternak entok ini kita harus menguji kesabaran kita, dimana prosesnya itu memang untuk kesuksesan, tingkat kesuksesannya itu istilahnya tidak instan ya. Jadi kita harus sabar dulu. Nah, dalam arti sabar itu dimulai dari terkecil ya. Kita seumpama beli terkecil seperti ini, apabila kita besarkan itu untuk pembesaran ya istilahnya, itu akan dijual, tentunya untung sebenarnya, tapi untuk keuntungannya itu tidak sebanding dengan kita itu menjual untuk anakannya. Jadi seperti ini, kita besarkan untuk indukan, lalu nanti kita akan menghasilkan anakan, dan anakan itu akan dijual. Nah, jadi banyak untuk peternak entok yang mungkin sudah lama itu pastinya sudah tahu untuk keuntungan itu lebih besar mana pembesaran dan pembibitan. Istilahnya kita jual untuk pedaging atau ke anakannya. Nah, kalau kita bisa menyediakan bibit sendiri, itu tentunya akan lebih banyak keuntungan. Nah, disitulah salah satu kelebihan dari beternak entok. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk pembelian bibit. Jadi kita setting untuk indukan kita sendiri. Mungkin kalau berlebih untuk anakannya bisa dijual, atau kalau memang sepi untuk penjualan DOE, kalau kita menuju ke titik penjualan DOE itu, kalau sepi bisa dibuat pembesaran sendiri. Nah, tentunya ini peluang yang sangat bagus untuk entok ya, karena dari segi apapun entok itu sudah menguasai. Dari segi hias, dari segi pedaging pun juga menguasai ya. Maka dari itu banyak sekali untuk peminat-peminat entok itu berlomba-lomba untuk membudidayakannya. Dan pada akhirnya kalau udah banyak sekali
penyebaran entok-entok yang mahal itu kalau sudah menyebar tentunya akan menurunkan harga dari varietas tersebut ya, dan itu sudah pasti ya teman. Maka dari itu kita sistemnya memang yang awet itu penjualan di pedaging. Nah itu konsumtif ya, jadi nggak akan termakan waktu atau termakan zaman, dan pasti itu akan dibutuhkan. Banyak sekali untuk teman kita itu tidak awet ya untuk beternak entok ini, dikarenakan memang untuk menghasilkan keuntungan itu harus melalui proses-proses, dan memang kita harus telaten untuk mengembangkannya ya. Dan itu dikarenakan untuk entok ini modalnya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau kita modalnya itu dari indukan terus dikembangkan, itu akan melalui proses-proses waktu yang lama. Nah sedangkan untuk pembesaran sebenarnya kalau kita terapkan seperti ayam broiler ataupun ini ya bebek packing, itu kalau pakannya kita terapkan seperti itu sebenarnya sama saja untuk keuntungannya. Nah, seumpama kita pembelian bibit itu 100 itu dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jadi kita mencari yang miring harganya seumpama, karena setiap varietas itu berbeda antara lokal dan jumbo. Nah di situ kita akan bisa analisa umur berapa kita bisa panen dan berapa untuk modal pakannya, karena bebek packing sendiri juga seperti itu. Jadi malah kita membeli untuk bebek packing tidak bisa dikembangkan sendiri, kalau entok ini masih bisa. Nah kemarin sudah saya berikan videonya untuk pembesaran itu, alangkah baiknya kita menggunakan pakan-pakan yang lebih murah, yang mengandung kandungan yang bisa membuat bobot entok itu cepat naik ya. Seumpama kalori dari gula yang kemarin sudah saya berikan video. Nah itu kalori, dan untuk dedaknya itu sebagai serat ya, karbohidrat untuk dedaknya. Nah itu mengenyangkan entok ya. Dan untuk pembesaran kita ambil dari kalori gula. Nah di situ kita akan mencari solusinya, dimana gula itu sebenarnya kalau gula biasa itu untuk daya manisnya itu memang bagus, tapi harus menggunakan harga yang tinggi. Nah kita bisa menggunakan tetes tebu sebagai penggantinya. Kalau tetes tebu itu mengandung molase saja, tidak seperti EM4 ya. Jadi beda ya untuk teman-teman yang menggunakan EM4 dan molase. Next video akan saya berikan informasi untuk perbedaan antara EM4 dan tetes tebu. Nah jadi teman-teman bisa menganalisa sendiri. Untuk entok ini memang harus memerlukan kesabaran untuk mencapai keuntungan. Jadi kalau kita sudah berhasil menjual anakan, menjual pembesaran, nah itu akan merasakan ya teman-teman. Jadi dalam partai besar seperti ayam broiler ataupun bebek ya. Jadi memang intinya harus telaten. Jadi kalau kita beternak bebek itu harus mengeluarkan dananya di depan, kalau entok ini berangsur, benernya seperti itu. Jadi kita harus tahu ya, kalau untuk entok ini bisa dijadikan usaha sampingan. Karena apa? Untuk pemeliharaannya itu cukup mudah, karena untuk tingkat kematiannya itu lebih tipis dibandingkan dengan bebek, atau bahkan bisa 0%. Bahkan ini yang 18 ekor itu masih utuh ya, jadi tidak pakai lampu kalau malam hari. Nah itu 0% untuk kematiannya. Jadi itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat.
Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktifasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel. Dan semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, kesehatan, keselamatan, dan sukses dalam beternak. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.